2022, ibadah pukul 7. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Majelis GKJ Yeremia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat yang hadir di gereja ataupun warga jemaat yang mengikuti ibadah secara online dari rumah. Sebelum ibadah dimulai, akan kami bacakan beberapa pokok warta jemaat Minggu tanggal 8 Mei 2022 sebagai berikut. Pertama, sidang pleno majelis. Majelis akan mengadakan sidang pleno pada hari Minggu 8 Mei 2022 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat di gereja. Bagi warga yang memiliki keperluan dapat menghubungi kantor gereja secara langsung ataupun mengirimkan email melalui kantor.yeremia@gmail.com. Mohon perhatian dan dukungan seluruh warga jemaat. 2. Ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Majelis akan melaksanakan ibadah kenaikan Isa Al-Masih pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat di gereja. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Abanita Kaban, SSI Teologia. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat. Ketiga, pelayanan baptis anak. Majelis akan melaksanakan pelayanan baptis anak pada ibadah kenaikan Isa Al-Masih hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 7.00. Bagi warga yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat menghubungi kantor gereja dan pendaftaran ditunggu paling lambat hari Sabtu 21 Mei 2022. Mohon perhatian dan dukungan segenap warga jemaat. Keempat, atestasi keluar. Dengan ini diinformasikan bahwa jemaat GKJ Yeremia atas nama Saudara Randi Septian Dewa Putra, warga wilayah Sawangan telah menyatakan pindah berdasarkan surat atestasi ke GKI Pamulang, Jalan Pamulang Permai 1 Blok L nomor 24, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Demikian untuk dapat diketahui oleh segenap warga jemaat. Kelima, kegiatan gereja. Majelis mengundang seluruh warga jemaat untuk hadir dalam kegiatan PA, PD, baca gali Alkitab, jadwal lengkap dapat dibaca dalam warta jemaat. Keenam, berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di surga, Ibu Lucia Timisela Ririhena, ibunda dari Bapak Julianus Ririhena di Madiun. Majelis dan jemaat menyampaikan belasungkawa kiranya keluarga yang berduka cita senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan, serta kita sama-sama doakan agar perjalanan keluarga ke Madiun lancar. Keenam, warta keuangan. Jumlah penerimaan persembahan tanggal 1 sampai dengan 7 Mei sebesar 16.397.129. Jumlah pengeluaran 10.132.575. Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan selama ibadah berlangsung, handphone dan alat komunikasi lain mohon dimatikan atau dalam nada getar. Untuk kesehatan bersama, mohon tetap melaksanakan protokol kesehatan selama ibadah berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Warta selengkapnya mohon dibaca pada warta jemaat yang telah disediakan. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Abanita Kaban, SSI Teologia. Jemaat dimohon berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam ibadah Minggu Paskah 4 dan bersama-sama mengangkat hati kita kepada Tuhan dengan pujian Angkatlah Hatimu pada Tuhan.
palsu dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan ada padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Paskah keempat ini kita diajak untuk menghayati perkataan Yesus kepada mereka yang meragukannya. Jika orang sudah menyatakan diri percaya kepada Yesus, maka tidak seharusnya meragukan kuasa dan kasih-Nya. Iman kepada Yesus harus dihidupi dengan mendengarkan suaranya dan mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Hidup beriman kepada Yesus harus dengan keyakinan penuh bahwa Yesus adalah penyelamat kehidupan kita. Memasuki pengakuan dosa. Firman Tuhan yang mendasari pengakuan dosa diambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk meneladani kasih-Nya. Namun seringkali kita lalai melakukannya dan lebih suka menuruti keinginan sendiri. Untuk itu mari kita mengakui dosa dan memohon pengampunannya dengan menaikkan pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita, setiap orang yang dengan sungguh-sungguh
datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Allah yang penuh kasih, berkenan menyatakan anugerahnya kepada kita, tertulis dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari jemaat kita mengucapkan salam damai dengan namaste terhadap kanan kiri depan belakang kita. Sabdamu abadi seluruh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak terkasih. Dia itu
Kami punya Allah yang lahir, yang mati untuk kami semua dan bangkit mengalahkan maut, mengalahkan si jahat kuasa gelap. Dan kami bersyukur kami beroleh kesempatan untuk saat ini bersama-sama semakin meneguhkan kehidupan kami, hari-hari kami agar terus berjalan dalam terang kasih Tuhan, dalam semangat untuk mengikut Tuhan Sang Sumber kehidupan kami. Berbicaralah ya Bapa kepada kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Biarlah firman hari ini meneguhkan setiap kami yang sedang ragu, meneguhkan setiap kami yang sedang bimbang, meneguhkan setiap kami yang sedang mempertanyakan segala sesuatu khususnya tentang Engkau ya Bapa. Tuntun kami ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mendengarkan, memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah segala tantangan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita terambil dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-22 sampai 30. Ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-30. Jemaat yang terkasih, saya akan membaca ayatnya yang genap, jemaat membaca ayatnya yang ganjil. Saya akan membaca ayatnya yang genap, jemaat terkasih membaca ayatnya yang ganjil. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi jemaat yang mengikuti ibadah kita lewat siaran tunda di live streaming YouTube GKJ Jeremia. Jemaat yang terkasih, ada satu percakapan yang menarik menurut saya dalam sebuah perkunjungan. Ketika ada orang tua terkasih kita ini bercerita pengalaman tentang anaknya terkasih yang ketika dia sudah lulus SMA, begitu ya, ia bingung harus mau kemana. Yang awalnya dia ikut temannya si A, B, C mungkin begitu ya. Si A mau nyoba tes ini, ayo. Nyoba tes B ini, ayo. C ini, ayo gitu ya. Tetapi orang tua terkasih ini, dia sangat mengenal anaknya, dia tahu apa yang menjadi potensi anaknya, dan dia meneguhkan anaknya untuk coba ini. Saya sebut D begitu ya, coba D. Ibu yakin kamu pasti bisa, pasti masuk, pasti lulus begitu ya. Anak terkasih ini yang tadi dia sudah dengan kebimbangannya ikut teman A, B, C begitu ya, mendengarkan orang tuanya, dia semacam diteguhkan dan ia mencoba. Menarik jemaat yang terkasih, ketika dalam proses ibu terkasih kami ataupun orang tua kita ini meneguhkan anaknya, dalam kepastiannya ini ia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Ketika proses untuk pengumuman untuk anak terkasih ini, sebenarnya dalam hatinya dakdikduk begitu ya, dakdikduk, tetapi ia tetap berusaha yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat anaknya. Ketika pengumuman, beliau bercerita, ngelihat dari atas begitu ya, lalu kok nggak ada gitu ya, tetapi ternyata mendekati di akhir-akhir, puji Tuhan beliau menangis. Karena ternyata anak terkasih mendapatkan sesuatu yang dengan keyakinan yang pasti masuk. Jemaat yang terkasih, kalau kita lihat kesaksian sharing dari jemaat terkasih kita ini, bukankah kadang kita seperti si anak ya, dalam menjalani hidup kita ini seperti orang yang ragu, bimbang, akhirnya ngikut A, ngikut B, ngikut C, semua diikuti tapi nggak jelas yang mana sih sebenarnya letak duduk berpijaknya. Yang mana sih letak yang harus pasti dijalani gitu ya. Kadang kita seperti anak yang ragu kemana melangkah. Tetapi pengalaman ketika diteguhkan oleh orang tua terkasih ini, sama dengan pengalaman iman kita yang kadang-kadang Tuhan pun meneguhkan kita, ini loh langkahnya, ini loh yang harus dilakukan, A, B, C, D. Pertanyaannya, apakah kita sama seperti pengalaman anak ini tadi, yang ya ikut manut, melakukan, menjalani, dan akhirnya beroleh sungguh-sungguh apa yang dipastikan, yang diteguhkan. Karena hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, berbicara ragu dan yakin, saya mau bertanya dulu ini. Bapak Ibu, kita ini minggu Paskah keempat. Yakinkah kita Yesus itu Kristus? Coba angkat tangan. Yakinkah kita Yesus itu Kristus Tuhan? Oke. Yakinkah kita dia sungguh-sungguh mati dan bangkit? Yakinkah kita dialah juru selamat sejati kita? Kalau yakin,
Kita mau cek diri kita. Karena dari firman Injil hari ini ada 4 yang mau, 3 lah ya. Yang satu ini penguat dari Tuhan. Ada 3 yang mau kita deteksi. Kalau kita semua di sini yakin, berarti puji Tuhan. Firman hari ini akan kita dengarkan sungguh-sungguh. Betul ya jemaat yang dikasih Tuhan ya. Kalau kita semua di sini tadi tidak yakin, udah ngapain didengarkan Mbak Aban? Orang gak yakin kok sama Kristus gitu ya. Udah gak usah didengarin, kita keluar saja gitu ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh yakin, mari kita cek sama-sama. Yang pertama dari Injil kita tadi, Yesus diperhadapkan dengan orang-orang yang sedang ragu dan yakin, yang Yesus mengatakan, kalau kamu percaya, kamu akan ABC. Tapi kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan mendengarkan aku. Jadi menarik ya jemaat yang dikasih Tuhan. Di awal Yesus sudah langsung menegaskan, kalau tidak percaya udah pasti tidak akan mendengarkan. Tapi puji Tuhan hari ini kita semua tadi yakin, percaya kepada Yesus Kristus. Maka mari kita cek, karena dari Injil kita tadi Yesus meneguhkan bahwa ketika kita adalah orang yang percaya, yakin, ada 3M menjadi bekal kita hari ini sepanjang kehidupan kita untuk kita melihat, aku ini sebenarnya orang yakin atau enggak sini ya, beriman atau enggak. Yang pertama, sungguhkah kita mendengarkannya? Ayo, jemaat yang dikasih Tuhan. Sungguhkah kita mendengarkan Allah yang kita yakini itu? Jangan-jangan ketika kita sedang menghadapi tantangan kehidupan ini, kita seperti orang yang ragu, ikut A, ikut sana, ikut sini, seolah-olah tidak punya prinsip, tidak punya pegangan yang teguh bahwa Yesus bilang ini yang saya lakukan. Tuhan bilang ini yang saya lakukan. Sesederhana jemaat yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan bilang kasihi musuhmu, doakanlah, lalu dibilang lagi untuk terus tetap mengasihi semua orang. Nah, ini tantangan kita bersama. Jangan-jangan katanya kita percaya, tetapi di kepala kita ini masih kepala konsep percaya diri sendiri, bukan mendengarkan Tuhan. Barangkali ketika kita berbicara kita percaya kepada Tuhan, kita masih sering mengikuti diri kita sendiri, keinginan, ego kita. Bukan apa kata Tuhan. Sesederhana jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita mau melangkah sesuatu, apapun itu, kita udah tanya dulu belum sama Tuhan? Tuhan ini yang benar atau enggak ya? Tuhan ini yang pas atau tidak ya? Tuhan ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Atau jangan-jangan kita udah tahu nih Tuhan bilang itu enggak benar loh Aban. Tapi enggak deh Tuhan, aku mau yang begini. Itu enggak benar loh sebenarnya nak gitu ya. Enggak, aku mau yang ini. Jangan-jangan tadi seperti pengalaman jemaat terkasih kita tadi ya. Kadang karena ragu anak ini ikut ABC tapi tidak mau diteguhkan misalnya. Tapi puji Tuhan anak terkasih tadi mau diteguhkan oleh orang tuanya. Kadang-kadang Tuhan seperti orang tua juga yang real kepada kita anak-anaknya. Mau tidak untuk diteguhkan. Mau tidak untuk dituntun. Mau tidak dikasih sentil atau apapun itu. Jangan-jangan baru diingetin sedikit oleh Tuhan dengan bentuk cara apapun, kita sudah duluan. Ini refleksi yang menjadi perenungan kita di Paskah keempat ini jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau ternyata kita semua yang tadi bilang sudah yakin. Kalau hari ini Tuhan bilang ayo kasihi sesama, ayo tolong si ABC, atau ayo kita bersama-sama melakukan ini, kita langsung dengan sukacita. Itu baru kita memang sungguh-sungguh mendengarkan Sang Juru Selamat kita. Itu yang pertama jemaat yang dikasih Tuhan. Yang kedua, 3M. M yang kedua, kita mengenal Dia. Karena kalau kita sudah mendengarkan apa yang menjadi kehendak Yesus, kita pasti mengenal Dia dalam bentuk apapun.
Bukankah minggu lalu jemaat yang dikasih Tuhan, kita ingat ya kisah di mana murid-murid sedang melemparkan jala, lalu ternyata Yesus bilang lempar ke kanan, lalu mereka mengikuti. Ketika mukjizat terjadi, salah satu murid bilang apa? Itu Tuhan. Bukankah kadang-kadang dalam pengalaman iman kita, ketika kita menghadapi pergumulan, kita ditolong oleh orang yang tidak kita kenal, kita ditolong oleh sesuatu yang di luar nalar kita, logika kita dengan yakin dari hati berkata apa jemaat dikasih Tuhan? Ini Tuhan yang nolong. Kalau bukan Tuhan ini pasti nggak mungkin. Benar nggak? Ada yang punya pengalaman seperti itu? Pasti ada. Ada banyak pengalaman jemaat yang dia, Mbak Aban, kalau itu bukan Tuhan, waduh pasti kami tidak sanggup. Kalau orang itu nggak ada, pasti kami nggak tahu kami jadinya apa saat itu. Dan kita mengatakan itu pertolongan Tuhan. Artinya jemaat yang dikasih Tuhan, dalam banyak pengalaman kita kenal Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang meneguhkan. Adakah di sini kita yang mengenal bahwa Tuhan itu kejam Mbak Aban? Saya gini dikit kok langsung dihukum. Waduh, jangan-jangan Tuhan yang seperti apa ini yang kita kenal ini? Saya begini sedikit langsung ada sesuatu yang kayaknya nggak pas. Wah, pengenalan kita akan Tuhan, jangan-jangan Tuhan yang seperti apa ini kalau yang sangat-sangat menakutkan begitu ya. Karena menarik kemarin ada satu peserta katekisasi begitu ya. Dia bilang kami lagi sedang membahas tentang hidup beretika terhadap kebudayaan. Salah satu peserta itu bertanya, Bu Aban, kalau minum darah itu, mau minum atau makan ya, bukan minum deh, makan ya. Kadang kita ada makanan yang pakai darah, gitu, Bapak Ibu, darah ayam, darah babi begitu ya. Itu boleh atau tidak, ataupun akhirnya kita berpantang atau tidak, kita jadi najis atau tidak begitu ya. Pertanyaan itu menarik jemaat yang dikasih Tuhan, sederhana tampaknya, bahwa itu masih kita dicekoki oleh konsep yang bahwa dalam konteks perjanjian lama ataupun mungkin dalam konteks perjanjian baru masih terbawa begitu dalam sebuah pengajaran rasul gitu ya, bahwa kita dicekokin nggak boleh makan darah gitu ya. Itu kan sesuatu yang dibawa oleh konteks perjanjian lama yang dia punya penghayatan tersendiri. Tetapi bagi Yesus yang sudah hadir ke dunia, ingatkah kita bahwa Yesus bilang yang menajiskan kita bukan apa yang masuk, tapi yang menajiskan apa jemaat yang dikasih Tuhan? Yang keluar dari mulut, kata-kata umpat, fitnah, kotor, menghina, menghakimi, ini yang menajiskan kita. Tapi kan bagi orang-orang yang masih konteksnya dalam konteks kalau kisah zaman Yesus, orang-orang Yahudi yang tidak mau membuka hati dengan pengajaran baru, bukan baru ya, merombak yang benar gitu ya, dari Yesus, dia nggak akan terima. Mana bisa, pokoknya nggak boleh makan darah, titik. Kamu kalau minum darah misalnya gitu ya, misalnya si A minum darah, kamu udah berdosa gitu ya, langsung dihakimi. Tetapi di dalam Yesus dengan tegas mengatakan yang masuk ke dalam diri kita itu tidak menajiskan kita, tetapi yang menajiskan kita justru yang keluar dari mulut. Artinya jemaat yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang kalau kita semakin mengenal Allah, kita sangat bersuka cita mengikut Dia. Ada lagi pertanyaan yang menarik jemaat, ini mumpung kita tentang mengenal Allah. Mbak Aban, puasanya orang Kristen itu seperti apa? Ini pertanyaan yang sampai saat ini ada lebih 5 orang yang bertanya. Puasanya orang Kristen itu seperti apa? Selalu saya memang tawarkan tentang Matius pasal 6 yang tentang hal berpuasa ketika ada yang bertanya seperti itu. Tetapi ketika saya sudah memberikan ayatnya, lebih detail lagi pasti nanya, tapi detailnya seperti apa ya Bu Aban? Ada jamnya kah? Ada kriterianya kah? Gitu ya. Saya dengan tegas selalu mengatakan kepada jemaat ataupun saat ini kepada kita, ketika kita menghayati puasa kita di dalam Tuhan, kunci di Matius pasal 6 itu, Tuhan berkata hanya Dia, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jadi kalau kita mau puasanya memang dari jam berapa sampai jam berapa, monggo. Yang kita tahan apakah makanan, minuman atau sesuatu yang memang kita itu sesuatu yang edik yang akhirnya kita mau patahkan begitu ya.
kita puasa itu monggo. Apapun bentuknya jemaat yang dikasih Tuhan, poinnya di puasa adalah kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita memohon agar Tuhan menguatkan kita. Kita memohon untuk Tuhan memberikan kita kepekaan, Tuhan sebenarnya Tuhan mau apa dalam hidup saya. Menarik kalau kita puasa, cara kita untuk mendengarkan dan mendengarkan suara Tuhan, bukan sekedar bergumul saja. Jadi kan ada orang yang berpuasa kalau bergumul saja nggih, Bapak Ibu terkasih ya. Kalau mau berharap sesuatu baru puasa. Seharian dalam puasanya mungkin Tuhan, tolong Tuhan, aku berharap anakku begini atau saya begini, suamiku begini gitu ya. Tetapi puasa yang sungguh-sungguh menarik kata-kata Yesus di situ. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalaupun memang ada harapan enggak apa-apa Bapak Ibu terkasih. Tetapi kalau itu cara kita untuk semakin erat dengan Tuhan, nah itu yang jempol. Itu yang kita berarti mengenal siapa Tuhan kita. Kita semakin memahami Tuhan kita itu semakin dekat dengan kita. Itu yang kedua jemaat yang dikasih Tuhan. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu, teman-teman pemuda atau anak-anak? Mendengarkan. Yang kedua, mengenal. Yang ketiga, sungguhkah kita mengikut Yesus? Karena di situ tadi dikatakan, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah memberi kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, menarik di sini kita mengikut Dia. Walaupun konteks kata mengikut ini jemaat yang dikasih Tuhan, kita diteguhkan bukan sekedar hanya percaya titik sudah. Mengikut berarti kita pun semua ikut apa yang menjadi teladan Yesus, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sejauh ini kita mengikut siapa jemaat yang dikasih Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan? Tuhan minta ke A, jangan kita memilih yang B. Tuhan minta C, tapi kita memilih D. Bagaimana? Atau kita masih mengikuti keegoan kita, keinginan kita sendiri? Atau mengikut apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ada banyak tantangan yang ketika mengikut ini, kita harus melepaskan kemanusiaan kita, kedagingan kita. Kalau tidak itu Bapak Ibu terkasih, kita akan sangat sulit untuk mengikut Tuhan. Sesederhana ketika kita harus memilih saat ini bergereja. Mungkin ini kalau yang udah di gereja puji Tuhan gitu ya. Bagi yang di rumah misalnya, atau yang nanti mengikuti live streaming, bukan menghakimi. Tetapi barangkali yang di rumah nih, dia sebenarnya bisa ke gereja. Bisa untuk melangkah ke gereja, baik jam 7 atau 10. Tetapi dia lebih memilih keinginannya yang enakan tidur. Enakan di rumah yang mungkin sambil leyeh-leyeh, pakai baju yang biasa, lalu sambil makan ubi mungkin, atau apa yang ada di kanan kiri, ibadah tetapi rasa nonton bioskop lah. Atau apapun bentuknya, jangan-jangan kita memilih yang seperti itu. Tetapi tidak memilih untuk mengikut Tuhan, kita mau mengabdi, menghormati Tuhan lewat peribadahan yang kita khususkan untuk memuji Tuhan. Untuk bersekutu bersama orang-orang yang bersama-sama percaya. Bagaimana? Ini khusus nih yang ikut mungkin dari siaran tunda. Yang mana kita? Semoga yang di rumah memang ada alasan prinsip nggih. Tapi kalau karena memang yang bagian seperti ini tadi, ayo dicek lagi sungguh-sungguhkah mengikut Tuhan? Jangan-jangan untuk ibadah saja pun kita siap tidak siap begitu ya. Dan yang lain jemaat yang dikasih Tuhan, entah persekutuan apapun itu, baik ibadah, baik itu semua event yang dilakukan oleh panitia, MPDK, ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wilayah, majelis, kita mau ikut tidak? Jangan-jangan kita dipenuhi dengan enggak lah,
ada ini, ada itu yang sebenarnya itu nggak prinsip Bapak Ibu terkasih. Tapi kita lebih memilih itu. Nah, ayo hidupkan alarm dalam diri kita. Titit. Sebenarnya mau mengikut Tuhan ini sederhana, masih yang di konteks kita sekarang kok kita sulit begitu ya. Belum zaman dulu yang memang luar biasa, harus jalan kemana untuk sekedar mendengarkan firman Tuhan, harus ke pelosok dan sebagainya. Kita difasilitasi, dianugerahi dengan kemudahan di konteks kita Kota Depok. Sekedar mau ikut saja, ini kadang-kadang dipertanyakan sebenarnya kita sungguh-sungguh mau atau tidak sebenarnya mengikut Tuhan. Karena apapun bentuk pelayanan, kegiatan, kalau ada mau saja di hati, saya yakin Bapak Ibu terkasih pasti akan bergerak. Tapi kalau udah memang di dalam tidak mau, menolak, ya sama dengan orang-orang Yahudi tadi. Enggak Tuhan ya, aku enggak mau dengerin Yesus. Yesus sudah ngasih mukjizat, udah ngasih ini, enggak. Pada dasar hatiku sudah menolak, enggak mau. Kalau udah kata nggak mau, menolak, udah jemaat yang dikasih Tuhan, apapun dilakukan, tutup kemungkinan, seret. Tapi kalau kita hatinya memang mau mengikut, Tuhan teguhkan, Tuhan mampukan. Setuju jemaat yang dikasih Tuhan? Kok ini jadi lemas? Tadi di awal yakin gitu ya, kok ini setujunya? Setuju, ini sebenarnya yakin atau tidak? Ini Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda. Yakin ya? Yakin. Berarti kalau memang ada event, kegiatan, pelayanan, persekutuan, mau ikut? Berarti besok konser mini, siapa yang belum daftar untuk memuji atau memberikan puisi dan sebagainya? Ayo, siapa yang punya talenta? Jangan ditahan-tahan loh. Mumpung besok ada wadah untuk kita memuji Tuhan lewat konser mini. Jangan-jangan enggak deh, orang itu panitia MPDK 1, Depok 1 enggak maulah gitu. Aduh, kalau ada begini jemaat yang dikasih Tuhan, alarm nih. Titit, ini mengikut Tuhan atau mau mengikut sekedar wilayah kelompok-kelompok tertentu saja ini? Ayo. Yo, apapun itu, konser mini atau apapun nanti ke depan pelayanan-pelayanan, jangan lihat wilayah, jangan lihat orang, tetapi lihat siapa? Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan. Termasuk Bapak Ibu terkasih, kalaupun Bu Pendeta satu ini ajak ABCD, kalau itu masih sesuai dengan kehendak Tuhan, teladan Tuhan, ayo ikut. Tapi kalau saya mengajak yang sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh Bapak Ibu, nggak usah didengarkan, enggak apa-apa. Kalau memang itu tidak sesuai kehendak Tuhan, tapi kalau masih sesuai kehendak Tuhan, ayo sama-sama. Karena ini proses kita bertumbuh bersama. Menariknya, ketika kita sudah memperoleh 3M ini sebagai perenungan kita, Tuhan meneguhkan kita dengan 1M, yaitu memberikan, kita menerima hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua akan menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mungkin kita bilang, Mbak Aban, saya nggak mau nanti deh hidup kekalnya, maunya sekarang merasakan hidup yang kekal yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan, mengenal, dan mengikut Tuhan, yakinlah dari saat ini, kita itu mengalami suasana hidup kekal yang sukacita dan damai di dalam hati kita. Tapi kalau kita dari sekarang saja tidak mendengarkan, tidak mengenal, dan tidak mengikut Tuhan, wah, dari sekarang ya kita akan, aduh ini hati kok nggak damai ya, ini hati kok gelisah, ini hati kok rasanya isinya benci terus. Ya karena kita nggak mendengarkan Yesus yang meneladani kasih. Tapi kalau kita mendengarkan, Bapak Ibu, dari sekarang, kalau tadi kita semua orang percaya di sini, saya yakin semua kita di hati kita sekarang ada kasih, amin. Ada sukacita, amin. Ada damai, ada ini semua. Dari sekarang sampai kita menerima kehidupan yang kekal itu, kita damai, kita sukacita, kita bahagia di dalam Tuhan. Kayaknya kita menderita di dunia ini dengan tantangannya dan sebagainya, jemaat yang dikasih Tuhan, tapi kita orang yang tetap berbahagia di dalam kehidupan kita.
Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menuntun kita. Jika ada kita yang masih ragu ataupun orang di sekitar kita, teguhkan terus bahwa ayo dengarkan. Kita kenali terus Tuhan kita dan kita ikut. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang mengenal kita anak-anaknya yang penuh dengan kasih, yang penuh selalu butuh dituntun, butuh untuk dibimbing. Sehingga Tuhan punya banyak cara untuk menuntun, meneguhkan, dan membimbing kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita mendengarkan? Ikut sehingga kita semakin saling mengenal dengan Bapa kita yang luar biasa. Amin. Saat teduh bagi kita. Selesai. Jemaat dimengerti. Dengan hati yang terarah pada Kristus, kita menyatakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita. Tetapi sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita, saya berikan waktu untuk kita berdoa atas harapan, syukur, pergumulan, dan mungkin sesuai tema firman kita hari ini, boleh kita bawa doa dalam pribadi kita juga untuk orang-orang yang kita tahu sedang ragu dalam imannya. Kita doa terlebih dahulu secara pribadi. Kita berdoa. Ya Bapa, inilah seru doa kami, pribadi lepas pribadi. Ada rasa syukur, ada pengharapan, ada juga kami mengingat orang-orang di sekitar kami yang sedang ragu dengan imannya. Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong agar setiap doa kami pribadi lepas pribadi dapat kami hayati bahwa segala sesuatu dalam kuasa Tuhan, sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber semangat, sumber peneguh kami dalam menjalani hari-hari. Untuk itu kami yakin dan percaya
Tuhan yang terus menuntun sehingga kami tetap berjalan dengan iman, keyakinan, sehingga kami mampu untuk mendengarkan dan semakin mengikut Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Allah sangat mengenal setiap kami pribadi lepas pribadi, tetapi terkadang kami yang sulit untuk mengenal Tuhan karena kami tidak mendengarkan dan tidak dapat sungguh-sungguh mengikut. Karena barangkali di dalam hati kami Tuhan, kami masih dengan penuh keraguan, masih tidak percaya sungguh-sungguh sehingga menghambat kami. Ampuni kami ya Tuhan jika kami mengalami hati yang ragu dengan segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Justru berikanlah kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu agar kami teguh iman percaya kami dan berpengharapan kepada Kristus Sang Juru Selamat kami yang memberikan kami pengharapan untuk menjalani hari-hari dengan cara Kristus. Dengan tuntunan Tuhan, dengan sungguh-sungguh menghadapinya, dengan tetap berserah kepada Tuhan. Karena dengan demikian Bapa, dari kehidupan kami di dunia ini, kami sudah merasakan sukacita, damai yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Dan kami yakin dalam perjuangan iman ini kami beroleh kehidupan yang kekal yang Tuhan anugerahkan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang setia sampai akhir dengan iman percaya kami. Kami berdoa untuk jemaat kami yang dengan dinamika kehidupan, tantangan, pergumulan, jika saat ini ada yang sedang ragu, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menuntun dengan Roh Kudus, sehingga di tengah keraguannya ia peka, ia melihat akan alarm ataupun tuntunan Tuhan yang membawa ia kembali ke jalan yang benar, jalan yang pasti di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kepastian di dalam Tuhan membawa kami ke dalam sukacita dan damai yang sejati yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami saat ini bersama-sama berdoa agar setiap pelayanan gereja kami, keluarga besar GK Jeremia dalam pemeliharaan keselamatan, pemberitaan Injil, persekutuan, dan para pelayan serta pekarya gereja, semuanya Tuhan yang kami terlibat dalam pelayanan kami bersama-sama, Tuhan tuntun agar menjadi wadah ataupun sarana untuk kami semakin bersekutu, bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan yang berikan kami kesehatian, sepikir, sehingga setiap hal yang kami lakukan Tuhan, semua semakin diberkati dan menjadi berkat buat setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, gereja, masyarakat, bahkan kota di mana kami berada, yaitu kota Depok. Tuhan, kami juga bersehati berdoa untuk Rumah Rohani Sawangan yang puji Tuhan minggu depan kami akan kembali dapat mengadakan persekutuan ibadah minggu di Rumah Rohani Sawangan. Kiranya Tuhan yang meneguhkan segala persiapan serta pada prosesnya ke depan, Tuhan yang menuntun dengan Roh Kudus sehingga persekutuan yang berjalan untuk jemaat kami yang ada di wilayah Sawangan dapat terus diberkati dan menjadi berkat. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu dalam tuntunan Tuhan dan semuanya menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Kami juga bersehati ya Bapak berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat, khususnya keluarga Bapak Pujo Sumedi, keluarga Ibu Susilo Ningdiah, keluarga Ibu Tamar Bekti Widiasih Jalmi, keluarga Bapak Pasiman, dan setiap keluarga jemaat pada umumnya, agar diberkati dengan kebahagiaan dan kerukunan, sehingga dapat menjadi garam dan terang bagi sesamanya dimanapun berada. Tuhan yang meneguhkan kami Tuhan, setiap keluarga-keluarga kami dengan segala dinamikanya yang bekerja, Tuhan berikan terus semangat, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang menuntun sehingga beroleh ladang pekerjaan bagi anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, juga Tuhan berikan kepekaan, hati yang mau mengasihi Tuhan sehingga menemukan seseorang yang juga sama-sama mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang merindukan anak ataupun momongan anugerah dari Tuhan. Tuhan terus berikan iman, pengharapan sehingga dengan segala dinamikanya tetap menanti dengan sukacita, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berjuang dengan usahanya, baik yang terkecil sampai yang sudah besar, Tuhan yang menuntun sehingga segala sesuatu dalam tuntunan Tuhan sehingga diberkati dan menjadi
berkat untuk keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang menantikan kelahiran putra-putri anugerah Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga sampai hari perkiraan lahir ibu dan anak dapat sehat dan menjadi sukacita buat keluarga besar. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang menghadapi pergumulan yang mungkin Tuhan lebih tahu apa yang menjadi isi hati, tantangan dari setiap jemaat kami. Biarlah Tuhan yang memberikan terus kekuatan, iman, pengharapan, sehingga setiap pergumulan yang dihadapi, apapun pilihan, solusi yang diambil, semua seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga mendatangkan sukacita, damai, kebaikan untuk setiap jemaat kami yang berjuang dengan pergumulan-pergumulannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang bersukacita, berulang tahun sepanjang seminggu ini, juga berulang tahun pernikahan. Tuhan yang memberkati di usia yang baru, Tuhan yang terus menuntun, Tuhan yang terus berikan sukacita seperti Tuhan sudah memberkati di usia sebelumnya, maka di usia yang baru ini kami yakin dan percaya Tuhan juga yang memberkati dan memberikan kebahagiaan dan sukacita di usia yang baru. Kami juga bersahati berdoa ya Bapa untuk jemaat kami yang berjuang dengan kesehatan, yang sedang sakit, yang usia lanjut ataupun orang tua adiswa kami yang sedang pemulihan. Tuhan, kami berdoa untuk khususnya Ibu Ati Prihadiono, Bapak Petrus Pujo Balyadi, Bapak Sasro Hardono, Bapak Jesse Roni Kristiono, Ibu Suharni Sutoyo, Mas Eko Laksono Adiputranto, Bapak dan Ibu Tamtomo Handiko, Mas Yehezkiel, Bapak Saud Hatorangan Lumban Tobing, Bapak Wahyudi, Ibu Guritno, Bapak Siswono, Ibu Mulyanto, Ibu Sukardi, Bapak Immanuel Pratomo Jati, Pak Paulus Susanto, dan seluruh jemaat yang mungkin juga berjuang dengan kesehatan tetapi kami tidak sebut satu persatu. Tuhan yang meneguhkan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan melalui obat, makanan, istirahat, serta upaya medis sehingga menjadi kekuatan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Berkati juga keluarga yang mendampingi, menemani, berikan kesabaran, berikan kecukupan serta semangat sehingga melalui keluarga yang mendampingi pun jemaat kami yang berjuang kesehatan semakin merasakan cinta kasih Tuhan lewat orang-orang terdekat yang mendukung dan mensupport dengan cinta-Mu ya Tuhan. Kami juga bersehati berdoa untuk pergumulan gereja-gereja seklasis Jakarta bagian Barat dalam pembangunan rumah ibadah, GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menopang setiap proses usaha yang dilakukan. Jika ada hati-hati ataupun orang-orang yang masih menutup diri, tidak membuka kesempatan, tidak membuka wawasannya untuk melihat proses perizinan ini sesuatu yang baik di dalam Tuhan, Tuhan yang ubahkan, Tuhan yang teguhkan sehingga semua dapat berjalan baik dan lancar. Kami juga bersehati berdoa untuk bangsa negara kami, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang meneguhkan sehingga segala sesuatu baik dari pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terdekat, semuanya diberikan roh takut akan Tuhan sehingga setiap keputusan yang diambil, keputusan yang mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga mengingat salah satu keluarga terkasih kami, keluarga besar Pak Yulianus Ririhena yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Madiun karena ibu terkasih ataupun oma kami, Oma Lucia Timisela Ririhena berpulang kepada Bapa, sudah damai di dalam pangkuan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan penghiburan kepada seluruh keluarga besar sehingga semua diteguhkan dan dikuatkan dalam menghadapi berita duka cita yang secara manusiawi pasti merasakan sedih, tetapi secara iman kami yakin Tuhan yang terus berikan kekuatan pengharapan bahwa orang tua terkasih kami ini sudah damai bersama Bapa. Biarlah proses perjalanan dapat lancar sampai di Madiun dengan baik, serta proses untuk penghormatan untuk orang tua terkasih kami dan pemakamannya dapat
berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita telah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan. Kita mendasari persembahan yang akan kita berikan, kita haturkan pada Tuhan dari Matius 6 ayat 33 sampai dengan yang ke-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita dan berkat-Nya terus dilimpahkan bagi kita. Karena itu, marilah senantiasa hidup dengan penuh syukur. Bersyukur selalu. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan, dan nanti akan kita bersama-sama untuk mengakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang Maha Tinggi, terima kasih Tuhan atas penyelenggaraan-Mu terhadap hidup kami penuh dengan kasih setia yang daripada-Mu. Sukacita terus melimpah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Kau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan, mengunjukkan persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau berkati, Engkau sucikan persembahan kami, biar dapat dipakai untuk pelayanan di GKJ Yeremia khususnya, maupun di seluruh lingkungan kami, untuk memuliakan dan melebarkan kerajaan-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon kiranya hari lepas hari boleh Engkau memberikan kami kesempatan lebih lagi untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Biarlah hidup kami terus memuliakan dan meluhurkan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami juga berdoa bagi para petugas yang boleh mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan takut akan Tuhan dan
hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan akan memimpin dan memberikan hikmat kepada pengelola persembahan ini. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur jika pada saat ini kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan, yang boleh disampaikan melalui Ibu Pendeta Abanita Kaban. Tuhan, biarlah kami terus menjadi murid-Mu yang setia, mengikut, mendengarkan, dan terus setia di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh menerima sukacita selalu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terkhusus kepada Ibu Pendeta Abanita Kaban, dengan sepenuh hati biarlah Tuhan terus memberikan hikmat, kebijaksanaan, terus memberikan pengetahuan, terus memberikan semangat untuk melayani-Mu di gereja ini. Biarlah Ibu Pendeta Kaban lebih lagi dapat melayani jemaat, melayani gereja ini dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Berkati ya Tuhan setiap pelayanan yang direncanakan, setiap kehidupan rumah tangga. Berkati juga Mas Kris, Pak Kris Tuhan, dan juga anak-anak. Tuhan, setiap apa yang dibutuhkan boleh dicukupkan hari lepas hari. Tuhan, biarlah kami jemaat boleh saling menopang dengan Ibu Abanita Kaban sebagai pendeta di gereja ini. Tuhan, kami percaya Tuhan terus berkarya melalui Ibu Pendeta Abanita Kaban di dalam gereja Yeremia ini maupun di sekitar di Depok ini. Tuhan, kami serahkan segala doa dan permohonan ini hanya di dalam nama tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan lakukanlah sabda Tuhan. Hidupilah iman dan mendengar dan mengikuti Yesus. Tanpa keraguan kami percaya dengan sungguh-sungguh pada kasih dan kuasa Yesus. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus
serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kami Majelis GKJ Yeremia mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat sekalian di dalam ibadah minggu pada hari ini. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah yang sudah membantu di dalam jalannya ibadah, baik dari prokantor, musikus, LCD, sound system maupun dari multimedia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyempurnakan pelayanan kita sekalian. Ibadah minggu saat ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.